Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, wajib kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat, taufik, hidayah dari Allah kita semua tadi pagi digerakkan hati kita, dikembalikan roh kita sehingga kita masih dapat bertemu di hari Ahad pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah pagi hari ini dapat dilaksanakan secara berjamaah. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, kultum pagi hari ini ringan-ringan saja. Insya Allah hari tanggal 15 September hari Kamis tepatnya jam 10 pagi Masjid Al-Kafi akan mengadakan pengajian dengan pemateri yaitu Agim. Kami mohon doa restunya dari bapak-bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan acaranya dapat berjalan dengan lancar. Nah, karena nanti dilaksanakan hari Kamis pagi jam 10, jadi mungkin nanti tanggal 14 hari Rabunya sore itu sudah diadakan persiapan untuk mungkin panggung layout masjid. Jadi mungkin nanti hari Rabu siang atau sore, maghrib, isya, mungkin Kamis subuh, karena di depan ada panggung, nanti mungkin sholatnya agak mundur ke belakang. Itu 2 minggu lagi jemaah sekalian. Jangan kaget nanti kok ada apa ini? Ada besi-besi, kayu-kayu, itu buat panggung. Nanti sholatnya mohon maaf agak mundur sedikit, paling nggak hari Rabu, termasuk barangkali jamaah tinggal di Jalan Adi Krisantium dari mulai ujung sampai perempatan. Kami mohon maaf, mohon pengertiannya, barangkali bapak-bapak berkenan sementara mungkin parkirnya bisa agak digeser di dalam garasi dulu, mungkin jangan di pinggir jalan, mengantisipasi barangkali jamaahnya ternyata nanti banyak, biar ada space tempat untuk jamaah. Karena itu hari Kamis kemungkinan nanti jamaahnya ibu-ibu yang banyak karena bapak-bapaknya mungkin sedang kerja. Kami rencana akan mengundang juga jamaah dari tahap 2 sampai tahap 7, bahkan mungkin nanti kami akan pasang poster di hampir di seluruh masjid lah, paling enggak di kelurahan Rancabolang lah, sekitar ya mungkin 30-40 masjid nanti kita pasang posternya untuk mengundang mereka. Siapa tahu dengan undangan itu ada jamaah yang datang dapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat pahala insya Allah bukan hanya agimnya tapi kita semua juga insya Allah dapat pahala. Bapak-bapak juga dapat pahala karena apa? Karena infak sedekah ke masjid dipakai untuk mencetak pengumuman, brosur, baliho, poster, semua ada sahamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal walaupun cuma satu darah, satu biji sawi kebaikan, maka ya roh akan nanti dia akan melihatnya, akan memetiknya. Demikian juga kalau kita beramal keburukan hanya sedikit saja, juga nanti kita semua akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Jamaah sekalian, kemudian kemarin juga sudah dilaksanakan Jumat berkah, Jumat ganteng jamaah sekalian. Nah, perlu kami juga sampaikan Jumat ganteng itu kerjasama 3 pihak. Pertama BKM Al-Kafi, yang kedua Yayasan Sedekah Masjid, yang ketiga Dals Barbershop yang ada di depan. 3 pihak. Nah, 3 pihak itu Dals Barber sebagai tukang cukurnya, biar paham, sebagai tukang cukurnya. Nah, biaya tukang cukurnya itu harga damai, setengah dari harga normal. Itu ditanggung kedua belah pihak, yaitu Yayasan
sedekah masjid dan Baitul DKM Al-Kafi. Nah, harusnya tadinya itu Baitul Mal, tapi karena saldonya juga minim, sudah dihandle saja oleh DKM Al-Kafi. Mengapa kok pakai dana masjid begini Bapak-Bapak sekalian? Saya memiliki prinsip, sebagian dari hasil infak sedekah Bapak-Bapak itu akan kami kembalikan juga ke jamaah sebagai bentuk pelayanan. Contohnya, kemarin ketika musim pandemi Covid, masjid menyediakan masker gratis. Itu juga bagian dari jalan kami. Jadi masker itu diambilnya juga dari jamaah, dari dana infak sedekah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Kami kembalikan, kami siapkan masker. Maksudnya apa? Itu bagian dari pelayanan masjid kepada jamaah. Tidak semua harus untuk membeli kipas angin, membeli karpet, membeli apa. Ya, sebagian juga kami kembalikan sebagai bentuk apa ya? Syukur kami, takriman wa ta'ziman, nah gitu, untuk memuliakan kepada jemaah, untuk mensyukuri, berterima kasih kepada jamaah. Kan hari Jumat itu kalau dalam bahasa agama namanya Sayyidul Ayyam. Ayyam pakai tasbih ayyam artinya jamak dari yaum. Yaum itu hari, kalau ayyam itu banyak hari, bentuk pluralnya. Pemimpinnya para hari itu hari Jumat. Hari Jumat jamaah sekalian itu di bapak-bapak diperintahkan datang ke masjid memakai baju yang rapi, kalau bisa memakai wangi-wangian, kukunya dipotong, rambutnya juga rapi. Itu kalau hari biasa bapak-bapak di rumah ke resepsi pakai baju yang biasa-biasa saja nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau hari Jumat datang ke masjid, agama memerintahkan tampil rapi, parlente. Kalau kita biasanya kalau ke resepsi bajunya bagus, batik wangi, saking wanginya orangnya belum datang, wanginya sudah kecium. Tapi kalau ke masjid pakai kaos bola, kaos bolanya sudah 3 hari, baunya kesang. Itu pada menghadap Allah. Jangan kebalik. Harusnya kalau ke masjid bajunya yang rapi. Minimal ya menghargai Allah. Kalau tidak menghargai diri sendiri, kita bertemu dengan Zat pencipta alam semesta yang menciptakan kita, yang mematikan kita. Pakai baju yang rapi, jangan pakai kaos oblong. Sah, Pak, sah. Kalau secara fikih kan yang penting tertutup aurat. Laki-laki kan auratnya mulai dari pusar sampai mana Pak? Lutut. Jadi bapak-bapak cuma pakai anduk ini nutupin perut, sah insya Allah Pak. Cuman dari si adab kurang bagus. Bapak-bapak ketemu sama Pak RT, Pak RW, Pak Camat saja pengennya tampil rapi, ini ketemu Allah malah bajunya pakai kaos oblong lah itu. Mohon maaf, kurang adabnya, adabnya kurang. Kalau dinilai ya mungkin remedi nilainya. Jamaah sekalian, kultum pada pagi hari ini sedikit membahas tentang azan maupun iqamah. Sebenarnya sudah pernah kami sampaikan di waktu yang lalu ya Mas sekalian. Tapi ternyata masih ada saja jamaah yang memberikan masukan pada saya. Ada yang komplain juga. Pernah ada juga ibu-ibu yang komplain, Pak itu kok azannya mohon maaf seperti itu. Bapak kan ketua DKM nih, Bapak nanti di akhirat tanggung jawab. Waduh, pikir saya. Kata-katanya pedas sekali, tapi ya betul juga gitu. Saya ya Bu, terima kasih. Wah, tapi ya repot juga. Begini Mas sekalian, ada prinsipnya. Prinsipnya, bapak-bapak mau yang muda, remaja, sepuh, silakan untuk adzan di masjid. Kami tidak pernah melarang, enggak. Silakan adzan di masjid. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, masalah lagu itu relatif. Itu aja saya pengen jelas. Lagu relatif. Kata orang pales, kata yang lain bagus. Nah, relatif. Bapak-bapak, kalau mau lagunya bagus, silakan contoh rekaman adzan yang bagus. Dari mana dapatnya? Dari YouTube. Nah, kita ini kan sudah pintar semua, jamaah YouTubia. Nah, itu Pak. Silakan cari. Saya pengen adzan seperti di Masjidil Haram. Silakan Bapak cek di YouTube adzan Masjidil Haram. Saya pengen adzannya di Masjid Nabawi. Silakan. Masjid Istiqlal ada juga Pak di YouTube itu. Ada semua.
Silakan cek, pelajari Pak, nggak usah lama-lama Pak. Bapak belajar, kalau sudah hafal lafal adanya, Bapak belajar 3 hari, insya Allah ya agak-agak mirip lah. Nah itu aja, kayak di YouTube aja, pokoknya ikutin bagaimana cara mengucapkannya, berapa kali, itu hak atau kha. Nah itu hak, itu Bapak ikutin aja dia. Nah yang mohon maaf yang agak mengganggu sedikit sebenarnya itu terkait dengan masalah yang pertama itu fasihan, yang kedua ya fasilah panjang pendeknya, makhorijul huruf, makhraj hurufnya. Contohnya ada beberapa tempat Pak yang kadang saya kalau boleh menyampaikan yang perlu diluruskan Pak. Begini Pak, di dalam lafal bahasa Arab jamaah sekalian ada a hamzah, ada a ain, ada ha, ada kho, ada ha. Contohnya husnul khatimah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Itu husnul pakai ha, khatimah pakai kho. Bedanya apa? Kalau ha tidak ada titiknya, nah, jadi bentuknya gini Pak, gini. Nah kalau kho titiknya 1. Ada lagi ya, ha ihdinas sirata. Ada sin, ada so. Nah Pak, saya tuh kalau mengimami itu ada beban juga Pak. Saya takut nggak fasih, karena Pak saya merasa bukan lulusan dari pesantren, saya tidak pernah mengaji secara mungkin secara terus menerus, kuliah di UIN nggak pernah juga, jadi saya merasa kurang fasih. Saya merasa Pak, jadi saya berusaha ini ketika membaca ihdinas sirat itu masya Pak, so bedanya apa? Bibirnya rada monyong sedikit. Nah ihdinas sirat, kalau membaca mesin, nah itu sesuatu seperti itu, mesin. Ada sin, ada shot, ada shin, masing-masing penekanannya berbeda. Nah itu Pak, karena mana? Karena memang dituna dari sononya juga seperti itu, kita nggak perlu protes. Nah ashadu itu pakai shin Pak, shin itu yang titiknya 3. Ashadu bukan ashadu. Nah berusaha agak ditekankan ashadu. Nah yang pertama kadang terlalu cepat membacanya, itu bukan asyhadu tapi syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla, asyhadu, bukan syahadu alla, apalagi syahadu alla, aduh, syahadu alla, aduh, asyhadu. Bapak bacanya mending pelan-pelan tapi tartil ketika ada itu, daripada cepet-cepet tapi terpunggu. Nah nanti mohon maaf yang dikomplain berat-beratnya jadi ketua TKM itu kayak gitu Pak. Asyhadu, asyhadu ala pakai shin tadi Pak, asyhadu. Nah, 1 itu. Yang kedua Mas sekalian, membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna itu pendek Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, salah, itu Pak, kepanjangan. Antara inna, anna pendek dengan panjang, mohon maaf, artinya sudah berbeda. Kalau pendek inna, anna artinya sesungguhnya. Tetapi kalau inna, anna sesungguhnya kami, ada di situ tersimpan domir nahnu. Contohnya inna lillahi wa inna, itu panjang Pak, ilaihi raji'un, itu panjang Pak. Sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, wa inna sesungguhnya kami, itu ada kaminya di situ. Karena apa? Panjang. Itu Pak, panjang sama pendek itu dalam bahasa Arab berbeda. Muhammadan juga pendek saja Pak. Muhammadan hanya itu bukan mat, tapi pendek saja. Itu Pak, itu contohnya Pak. Jadi kita, walaupun kita itu makannya ya nasi sama liwet gitu, nggak pernah atau jarang lah makan sama kurma, tapi ya berusaha fasih. Nah, kalau bapak-bapak kita kan makan kurmanya ya kalau pas pertama, kalau pas musim Lebaran, Ramadan, yang kedua musim pulang haji baru makan kurma. Kalau hari biasa ya sama sambal, sama sup, jangan makan sama kurma. Tapi berusaha untuk fasih.
Kemudian teman sekalian, tadi sudah anaknya pendek, Muhammadan juga pendek semua, bukan Muhammadan. Nah itu, mohon maaf, kepanjangan. Walaupun itu sifatnya itu, kalau yang Muhammadan itu tidak mengubah arti, tetapi ya menyalahi yang sebenarnya, menyalahi yang seharusnya. Harusnya pendek saja, kenapa dibikin panjang? Karena ke telinga itu seperti ditajam telinganya. Kemudian teman sekalian, lagi ini yang sering salah juga. Hayya 'alas shalah. Ha itu pakai ha. Di Zimbabwe sana Pak, dekat Eropa sana itu pakai ha. Hayya 'alas shalah. Pak malah salah. Pakai ha saja. Hayya, marilah hayya ta'allam lughatal arabiyyah. Ayo kita belajar bahasa Arab. Hayya pakai hayya. Hayya 'alas shalah, ayo kita cepat-cepat sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Hayya pakai ha, bukan pakai ha. Pakai ha, saya nggak tahu artinya apa. Kadang itu pengen mantep malah salah. Pak, saya tuh pernah juga gitu sholat di satu masjid musola di dalam bahasa Arab, Pak. Itu ada kaf, ada kof. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ustadznya, imamnya itu sudah guru ngaji, pinter, tapi pakainya kof. Walam yakul lahu, malah salah. Tulisannya itu kolkolah, malah salah. Bapak dilihat tulisannya itu tulisannya walam yakun lahu pakai kaf. Nah, itu sama-sama sepele Pak, bukan pakai kof. Loh Pak, hanya kaf sama kof bisa salah. Kalau untung tidak mengubah arti. Nah, terus lagi ini tadi sudah Pak ya, ha sama ha. Lagi Pak, asyhadu alla, panjang Pak, lanya panjang. Asyhadu alla ilaha illallah, lanya panjang. Nah di Sudan sana pernah terjadi lanya pendek. Asyhadu alla ilaha, Pak lanya panjang. Asyhadu alla, bedanya apa panjang pendek? Pak kalau lam panjang itu ada dua kemungkinan, namanya lam nahi, kalau enggak lam nafi. La ilaha illallah panjang Pak. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau lamnya pendek artinya sungguh. Tuh Pak, namanya lam taukid atau lam takkid, sungguh, pasti. Itu namanya arti dari lamnya pendek. Contohnya apa? La in syakartum la azidannakum. La in, sungguh jika engkau bersyukur. Itu namanya takkid, menguatkan arti. Beda kalau lamnya lam panjang, itu artinya tidak atau jangan. Contohnya jangan apa? La tahzan. Ada nama buku terkenal yang penulisnya itu namanya ulama dari Saudi Arabia, Uwais Al-Qarni kalau nggak salah. Itu namanya la tahzan. Itu lamnya panjang. Bukan la tahzan, bukan gitu, tapi lam alif. Nah, asyhadu alla itu panjang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu panjang Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau pendek berarti aku bersaksi sungguh la ilaha, sungguh Tuhan itu adalah kecuali Allah. Nama asal. Ilah sama ilah beda lagi. Asyhadu alla ilaha illa, namanya itu huruf tak, istisna, kecuali. Kalau singkatnya but, no God but Allah, but kecuali, selain. Nah itu ilah pakai tasdid. Kalau ilah tanpa tasdid artinya kepada. Pak baca ilah hadratin Nabi Mustafa. Tuh Pak, itu ilahnya tidak pakai tasdid. Tuh Pak, memang agak sedikit, mohon maaf, agak memang sedikit rumit bahasa Arab ini. Nah kalau kita itu nggak begitu paham bahasa Arab juga, sudah Bapak baca saja teksnya, dihafalkan seperti itu. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang ha, mana yang shin, mana yang kho, mana yang a. A sama a ini juga pernah terjadi kesalahan. Sa'ala itu bahasa Arab Pak. Sa'ala yas'alu su'alan. Su'al itu artinya pertanyaan. Sa'ala itu bertanya. Yas'alu fi'il mudhari, kata kerja bentuk yang sekarang atau yang akan datang.
Nah, sa'ilah artinya sa'ilan itu orang yang meminta, orang yang bertanya. Fa'ammas sa'ilah fala tanhar. Kadang sepingin saking fasihnya malah pakai ain. Fa'ammas sa'ilah fala, malah salah. Kesannya itu fasih pakai ain malah beda artinya nanti. Udah, kita sesuai dengan textbooknya saja. Fa'ammas sa'ilah pakai hamzah ya pakai hamzah. Sa'ala itu meminta, bertanya. Bukan sya'ala, kesannya fasih malah salah. Walau doliyok malah salah, bakal dolil saja nggak usah pakai ain. Dosanya pengen fasih malah keliru. Pakai ainnya juga yang mantap, malah keliru. Itulah bahasa Arab. Harus hati-hati jemaah sekalian. Karena kalau mau pertama mengimami, yaitu yang mendengarkan cuma satu masjid. Tapi kalau adzan itu yang mendengarkan seluruh Adipura, bahkan mungkin di luar juga mendengarkan. Terus terakhir ini jemaah sekalian, tentang bacaan jumlahnya ketika adzan maupun iqomah, jemaah sekalian. Yang umum, Bapak silakan nanti kalau pas haji umroh datang ke Masjidil Haram, datang ke Nabawi, yaitu kurang lebih sama dengan di kita. Bacanya adanya sama, iqomahnya juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua satu-satu. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali. Terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, pertama Allahu Akbar 2 kali, qad qamatis shalah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, terakhir la ilaha illallah sama sekali. Nah, tetapi jemaah sekalian, itu yang umum. Mau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mau di NU, mau di Muhammadiyah, hampir semua seperti itu. Nah, hanya begini jemaah sekalian. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi, "Kanal adanu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam masna." Keadaan adzan di zaman Nabi itu makna dua. Bapak kalau punya istri 2, makna punya istri 2. Wal iqomatu, dan iqomah wahidatun, hanya sekali. Wa'iro anahu, hanya selain bacaan idza qala, ketika beliau berkata qad qamatis shalah, karena biha, membacanya 2 kali. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian, kalau bapak-bapak pernah sholat di masjid, itu kok bacanya kok cuma sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kok cuma sekali. Itu di masjid Persis sudah hampir pasti itu 99% itu di Persis adanya iqomatnya cuma sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qamatis shalah 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pak, begini prinsipnya, Bapak-bapak kalau ngajinya ke Persis silakan juga menggunakan iqomah seperti itu, tetapi harus total Persis. Maksudnya begini, kalau bagian Persis sekali, depannya juga sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau depannya Allahu Akbar, kok belakangnya cuma sekali, nah itu berarti setengah Persis, gak jelas. Itu dari mana sih, gak tahu Pak, gitu Pak. Nah, gitu Pak. Kalau yang umum 2 kali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali, qad qamatis shalah 2 kali, qad qamatis shalah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah. Nah, kalau Allah Akbarnya itu belakangnya sekali, harusnya depannya juga 1 kali. Itu baru totalitas ikut Persis, gitu Pak. Jadi kami Pak di masjid ini silakan Bapak ngajinya kemana boleh Pak, itu bagian dari demokrasi. Kalau Bapak mau ngaji di NU silakan, di Muhammadiyah silakan, saya nggak kemana-mana Ustadz, silakan di Persis, silakan di Salafi silakan. Yang penting Pak, yang pertama jangan di Syiah. Nah, bedanya apa batasnya? Bapak-bapak mau ngaji di Salafi, di NU, di Muhammadiyah, di Persis, semua itu tidak pernah mencela sahabat. Nah, kalau Syiah satu aja bedanya, sabbis sahabat, mencela, mencaci maki sahabat Nabi. Nah, kita nggak pernah. Nah, beda di situ aja. Bapak ngaji
kemanapun silakan, asal pertama jangan ke Syiah. Saya pesan dulu itu. Karena apa? Nanti bapaknya tergelincir akidahnya. Bedanya apa? Batasnya tadi. Sabu, bukan sabu-sabu ya, Pak, itu bahasa Arab. Sabu sahabat yang mencaci, mencela sahabat. Yang satu jangan ke Syiah, yang kedua jangan ke liberal. Liberalnya bagaimana, Pak? Liberal itu yang berpendapat semua agama masuk surga, mau menyembah batu, mau Islam, mau menyembah matahari, pokoknya semua nanti masuk surga semua. Nah, kalau gitu bapak-bapak ngapain repot pagi-pagi bangun datang masjid, mending selimutan tidur, ya kan, Pak? Nah, kita meyakini bahwa inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Bapak harus yakin seperti itu. Nah, jangan ke yang liberal. Sekali lagi, Bapak kalau mau ikomat pakai cara Persis, cara Muhammadiyah sama dengan NU juga sama, silakan, bebas di sini, boleh. Nah, saya akan menjawab di akhirat karena ada dalilnya. Nah, tadi wal iqamah wahidah, hanya sekali saja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi harus total. Maksudnya Allahu Akbarnya cuma sekali, belakangnya juga sekali. Kecuali qomat sholat 2 kali. Itu harus konsisten. Kalau depannya Allahu Akbar, nanti qomat sholat 2 kali. Pas belakang Allahu Akbar cuma sekali, kurang 1 lagi. biar lengkap. Kalau enggak depannya dipotong 1 lagi, belakangnya 1 kali cukup. Kalau depannya 2, belakangnya juga 2. Nah, itu biar lebih tenang. Jadi tidak bikin agama sendiri. Ada ini kan bagian dari ibadah, harus ada contohnya. Saya ada kayak gini, ada contohnya, siap, saya terima. Nah, karena nanti begini, Pak, di dalam Syiah pun berbeda adanya, ditambahi hayya ala khairil amal. Ada gitunya nanti di Syiah. Nah, kita kan ahli sunnah, nggak ada gitu. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Demikian teman sekalian, beruntung pada pagi hari ini, mohon maaf ini memang agak sedikit sensitif, tetapi karena bagaimanapun juga saya mendapat amanah sebagai ketua DKM tanggung jawab di akhirat. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tidak. Siapapun bapak-bapak azan di sini silakan. Pak, bapak-bapak sudah sepuh, siapa tahu dengan azan terus nanti misalnya bapak meninggal, bisa jadi itu sebagai wasilah bapak husnul khotimah. Seumur-umur nggak pernah azan, tiba-tiba Pak ada di masjid, orang datang ke masjid pada sholat dengan nafas lafal lisan bapak, nanti orang datang ke masjid itu bisa mengantarkan bapak masuk ke surga Allah. Amin. Gitu, Pak. Demikian juga remaja-remaja, bapak-bapak punya anak, ajak juga azan ke masjid. Bapak-bapak ajari azannya. Kata Pak Nur katanya suruh belajar dari YouTube. Cing, kamu buka YouTube. Handphone bawa ke masjid, di sini ada wifi gratis. Silakan pakai wifi masjid. Dengarkan azannya bagaimana, diajari putra-putrinya, cucunya. Yang masih SD gak apa-apa, silakan azan ke masjid. Pak, daripada anak-anak bapak mainnya ke warnet, cuma main bola sana sini pagi sampai sore sampai kulitnya hitam, nah mending ke masjid, Pak, suruh azan. Itu nggak apa-apa, bapak ada nih masalah lagu, ya kalaupun nggak bagus nggak apa-apa, sudah dimaafkan. Yang penting berusaha fasih. Bener, ini ha, ini kho, ini shin, ini sin, ini a, ini a. Mana yang disampaikan, mana yang dilafalkan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu jemaah sekalian. Bapak-bapak tetap semangat untuk beramal soleh, jangan kendor. Nah, kemarin kita ada yang meninggal, kita belum tentu tahun depan kita masih ketemu jamaah di masjid lagi. Semangat sholat subuh, semangat sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mau di Al-Kafi, mau di masjid kantor, silakan. Demikian untuk pada pagi hari ini. Kalau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.